Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Adam Prayuda. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai sengketa geprek bensu. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pertama, saya sendiri, Diko Adam, kedua, Mas Satria Arif, ketiga, Mbak Tias Putri Effendi, keempat, Mas Iqbal Sandika, kelima, Mas Ahmad Alfarizi, dan yang terakhir, Mbak Dwi Wahyuni. Berikutnya pengertian merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, fungsi merek. Memberikan jaminan atau kualitas dari barang dan jasa bersangkutan. Kedua, memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Ketiga, sarana promosi, means of trade promotion, dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa yang bersangkutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Geprek Bensu mengajukan gugatan kepada ayam Geprek Bensu di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri pada tanggal 22 Agustus 2019 dalam register nomor 57 garing PDT sus HKI garing merek garing 2019 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Ruben menggugat PT AN Geprek Beni Sujono dan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta Direktorat Merek dan Indikator sebagai pemilik hak dan pendaftar nama merek bensu dalam bisnis kulinernya. Merek tersebut telah dimohonkan sejak 3 September 2015 dan terdaftar pada 7 Juni 2018 dan telah mendapatkan perlindungan sampai tanggal 3 September 2025. Nama bensu diambil dari singkatan namanya, yaitu Ruben Bensu. Ruben mengatakan, PT Ayam Geprek Beni Sujono menggunakan merek bensu untuk usaha kulinernya, yaitu Ayam Geprek Bensu Sedep Bener, yang sekarang dikenal dengan sebutan Ayam Geprek Bensu, tanpa seizinnya. Ayam Geprek Bensu sebenarnya telah beroperasi sejak tanggal 17 April 2017 hingga saat ini, dan perusahaannya telah mengajukan permohonan pendaftaran merek usaha Ayam Geprek Bensu pada Mei 2017. Usaha tersebut kemudian terdaftar sebagai badan hukum berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT AN Geprek Beni Sujono nomor 130 tanggal 15 Maret 2017 dan telah mendapatkan pengesahan dan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU 0040249 AH 0101 tahun 2017 pada tanggal 13 September 2017. Usaha itu terus berkembang hingga dibuka beberapa cabang di wilayah Jakarta. Ruben Bensu bergabung ke perusahaan tersebut sebagai duta promosi pada Mei 2017, berkat tawaran dari sang adik Jordi Onsu yang bekerja sebagai manajer operasional pada PT Ayam Geprek Bensu. Sejak 9 Mei 2017 sampai 14 Agustus 2017, Ruben diketahui telah diberikan kompensasi sehubungan dengan posisinya sebagai duta promosi. Dalam putusan 57 garing PDT sus HKI garing merek garing 2019 garing PN Niaga Jakarta Pusat disebutkan Ruben menerima sekitar 633 juta. Oleh karena itu sudah jelas Ruben Bensu selama ini hanya berkedudukan sebagai duta promosi, bukan sebagai pemilik Ayam Geprek Bensu. Setelah Ruben bergabung sebagai duta promosi, Jordi meminta seorang karyawan bekerja di bagian dapur sebagai quality control pada perusahaan kuliner Ayam Geprek Bensu. Pada Juli 2017, Jordi menarik kembali karyawannya yang telah bisa memasak dan mengetahui rahasia dagang resep kuliner Ayam Geprek Bensu. Kemudian pada Agustus 2017, Ruben membuka usaha kuliner nama Geprek Bensu, yang memiliki kesamaan jenis makanan, logo, dekorasi ruangan, susunan kata, dan susunan gambar dengan Ayam Geprek Bensu.
Pada Mei 2018, Ruben memohon penetapan nama merek bensu sebagai singkatan namanya. Ruben Samuel Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 374-PDT-P-2018-PN Jakarta Selatan. Pada 31 Agustus 2019, Ruben melakukan somasi kepada Yang Chan selaku pendiri dan anak dari Beni Sujono agar tidak menggunakan merek bensu pada usaha kulinernya. Bahkan Ruben meminta uang ganti rugi senilai 100 miliar dari PT AM Geprek Beni Sujono. PT AM Geprek Beni Sujono kemudian mengajukan rekonvensi atau gugatan balik. Geprek bensu milik Ruben Onsu, AM Geprek bensu milik Beni Sujono. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT AM Geprek Beni Sujono adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek AM Geprek bensu. Geprek yang diakui saat ini yaitu nama yang digunakan pertama kali mendaftarkannya, AM Geprek bensu. Hakim juga meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk membatalkan merek atas nama Ruben Samuel Onsu dengan mencoret pendaftaran merek dari Indonesia Daftar Merek. Ruben juga diwajibkan membayar biaya perkara senilai Rp1.911.000. Pada April 23, 2020, Ruben mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengajuan kasasi tersebut terdaftar dengan nomor register 575-K-PDT Sus HKI 2020. Namun Mahkamah Agung menolak kasasi Ruben pada 20 Mei 2020. Oleh karena itu, putusan tersebut telah berkekuatan tetap. Pengadilan Niaga menyatakan merek yang didaftarkan bukan nama pertama. Yang kedua, pengadilan mengabulkan penggugat balik atau penggugat rekonvensi yaitu Beni Sujono bahwa pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek AM Geprek bensu sedep. Banner tulisan. Merek yang diajukan Ruben Onsu berjumlah 6 antara lain geprek bensu, lukisan ayam geprek bensu, logo geprek bensu, logo geprek bensu, logo dengan varian bensu, geprek bensu Rich by bensu. Dari keenam merek tersebut, semua memiliki persamaan pada pokok ayam dengan merek ayam geprek bensu sebenar milik PT Ayam Geprek Beni Sujono dengan singkatan ayam geprek bensu. Kedua logo mempunyai banyak kesamaan mulai dari warna yang cenderung berwarna orange dengan api. Bentuk ayam yang sangat mirip yang menjadi pembeda adalah gaya ayamnya, di mana geprek bensu dengan kedua tangannya, tangan ayam di pinggang, sedangkan ayam geprek bensu salah satu tangannya memberi hormat. Berdasarkan pasal 2 ayat 3 UU MIG menyebutkan, merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua kata, dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 2 atau lebih unsur untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangannya. Kemiripan antara kedua logo tersebut pasti ada salah satu yang dilindungi haknya oleh pemerintah dan logo lainnya bertanggung jawab atas serupanya logo tersebut. Pertimbangan hukum yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan kasus yang terjadi dalam PT Ayam Geprek Beni Sujono dan Ruben Onsu adalah sebagai berikut. 1. Ayam Geprek Beni Sujono adalah pemilik dan pengelola bisnis makanan merek Ayam Geprek bensu yang mulai dibuka pada tanggal 17 April 2017 di Jalan Pedemangan 1 Gang nomor 5 nomor 2A. Bensu sebenarnya telah mendapatkan sertifikat merek pada 17 April 2017. Ruben Onsu mendaftarkan merek geprek bensu pada 7 Juni 2018 serta mendapatkan perlindungan sampai dengan tanggal 3 September 2025. Adanya etika tidak baik dari pemohon pendaftaran Ruben Onsu karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya
unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah disebut, bahwa sejak 9 Mei sampai 14 Agustus 2017 PT Ayam Geprek Beni Sujino diketahui telah memberikan kompensasi kepada Ruben dan disertai dengan bukti yang sah sehubungan dengan posisinya dengan duta promosi pada sejumlah cabang dari merek Ayam Geprek Bensu. Jadi sudah terbukti posisinya hanya sebagai duta promosi dan bukan pemilik dari PT Ayam Geprek Bensu. Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 UU MIG menyebutkan permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikat tidak baik. Dengan penjelasan itu, pemohonan yang beriktikat tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. 3. Dilihat dari produk yang diproduksi atau diperjualbelikan juga sama, yaitu produk-produk sajian makanan berupa ayam. Selanjutnya, penyelesaian sengketa. Yang pertama, MA menolak gugatan Ruben Onsu. Selanjutnya, geprek yang diakui saat ini yaitu nama yang digunakan pertama kali yang didaftarkan, yaitu Ayam Geprek Bensu. Pengadilan menyatakan merek yang didaftarkan bukan nama pertama. Kemudian pengadilan mengabulkan penggugat balik atau penggugat rekopensi yaitu Beni Sujono. Berikutnya, pada peraturan merek dan indikasi geografis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dilarang menggunakan nama sesuai dengan nama yang terkenal. Jika Ruben Onsu mempermasalahkan atas nama dirinya sebagai orang yang terkenal, maka bisa jadi Ruben Onsu lah yang memenangkan pada kasus ini. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk melaksanakan pembatalan merek atas nama Ruben Onsu dengan mencoret pendaftaran merek tersebut. Kemudian, lantas judul manakah dan usaha manakah yang berjalan sampai saat ini? Tentu saja, Ayam Geprek Bensu milik Beni Sujono, sesuai dengan keputusan pengadilan. Jika Ruben Onsu masih beroperasi atau berjalan, akan menimbulkan masalah baru atau babak baru antara Ruben dan Beni dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Niaga dan MA 3 September 2015, JC Andalim mengambil alih atau jual beli merek bengkel atau susu atau bensu. Perpaduan logo peralatan bengkel dan sapi perah. Pengadilan Niaga menyandingkan bensu, bengkel susu, dan geprek bensu ternyata dua hal yang berbeda dilihat dari logo yang tidak ada kaitannya. Kesimpulan, sengketa hukum kekayaan intelektual banyak terjadi di dalam dunia perdagangan yang semakin kompleks ini, terutama di Indonesia. Dalam perkembangan sengketa hukum kekayaan intelektual terjadi setiap bidangnya, yaitu hak cipta merek dan indikasi geografis, paten, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, desain industri, dan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Melalui putusan Pengadilan Nomor 57 PDT Sus Merek 2019 PN Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa menolak gugatan Ruben Onsu yang mana sebagai pemilik yang sah atas merek Ayam Geprek Bensu berdasarkan pasal 1 angka 5 junto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sebagai unsur dasar aturan penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di bidang merek, di mana proses penyelesaian sengketanya berdasarkan Undang-Undang MIG sebagai dasar hukum pengaturan merek di Indonesia. Proses penyelesaian sengketa kedua belah pihak diselesaikan dengan secara litigasi, tepatnya di Pengadilan Niaga. Sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa perdata dengan gugatan yang menghendaki penghentian usaha pihak tergugat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah atau penyebatan kami yang kurang benar, mohon dimaafkan.
Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.